Salam kreatif dan luar biasa. Teman-temanku mahasiswa S2 PPI yang hebat dan luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan saat ini terkait dengan bagaimana menjadi sosok guru dosen bahasa Indonesia di abad 21. Jadi begini, yang pertama, kalau kita sudah berkomitmen menjadi seorang pendidik, itu harus diawali bagaimana kita membangun mindset kita menjadi guru dan dosen itu memiliki niat tulus untuk berbagi, niat tulus untuk beribadah. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian saat ini sedang belajar, sedang kuliah di S2, tentu berorientasi ke depan kan ingin jadi guru, jadi dosen, atau jadi apapun lah. Dalam konteks ini, menjadi seorang guru dan dosen bahasa Indonesia harus memiliki konteks untuk berbagi sebagai niatan untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mau berubah, mengubah mindset, mengubah pola pikir. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang guru dan dosen, itu harus berubah pikirannya bahwa kita menjadi guru dan dosen bukan era sekarang, tapi era masa depan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak akan lagi menjadi guru dan dosen usang di masa yang akan datang. Jadi pada tataran ini, seorang guru, seorang dosen harus mau mengubah diri, harus mau berubah, harus mau mengubah dirinya dalam berbagai konteks keilmuan, membuka diri dalam berbagai konteks keberagaman, dan juga menerima perubahan-perubahan yang nantinya akan mampu menjadikan dirinya semakin tahu, lebih tahu dari apa yang saat ini belum diketahui. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah memiliki perubahan mindset untuk melihat berbagai peluang di era revolusi industri 4.0 ini, kita perlu paham betul bagaimana sikap kita untuk memahami berbagai materi pembelajaran yang ada di media online. Ada di perpusnas.go.id, ada di digital.id, di kemendikbud.go.id, itu lengkap banyak materi-materi pembelajaran baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi pun ini menjadi salah satu bagian yang kita pahami. Jadi kalau kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21 sudah memiliki komitmen untuk menjadi seorang pendidik, maka komitmennya harus selalu berbagi. Berbagi ilmu, berbagi solusi untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di negeri ini. Kalau fokus kita guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia, ya kita fokus pada bidang kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengubah pola pikir kita bahwa kita harus memiliki jaringan. Nah, konsep ini yang harus kita bangun. Kita punya niat tulus untuk ibadah, berbagi. Yang kedua, mengubah mindset. Yang ketiga, kaya materi. Nih, penting, kaya materi. Jadi seorang guru, dosen bahasa Indonesia di abad 21 harus kaya materi. Materi ilmu pengetahuan, materi wawasan, materi yang bisa ditunjukkan kepada peserta didik kita, baik itu di sekolah maupun di kampus, kita mampu menunjukkan media-media pembelajaran yang bisa dirunut, yang dirujuk oleh para mahasiswa dan siswa kita, itu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Dengan media ajar, dengan media itu kita bisa melakukan hal yang terpenting dalam pembuatan materi-materi kita. Nah, sehingga kita akan kaya materi. Mengapa demikian? Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kalau kita kaya materi, maka kita akan mampu berbagi dengan santai, berbagi dengan enak, berbagi ilmu dengan berbagai model. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Dengan menguasai materi, tentu kita akan bisa menunjukkan dan berbagi kepada peserta didik kita. Nah, sebagai contoh misalnya, ini Mbak Dewi. Mbak Dewi ini sebagai seorang teman dalam proses pembelajaran, dia akan mampu berbagi ilmunya dari berbagai sisi. Kemudian juga misalnya Mas Marvan membagikan ilmunya dalam bidang keilmuan yang ia tekuni, dalam bidang bahasa, dalam bidang sastra, dalam bidang kedokteran, mungkin dalam bidang psikologi mungkin. Ini menjadi salah satu bagian integrasi yang harus dipahami bersama. Mengapa demikian? Karena ini penting, bahwa kolaborasi keilmuan itu akan sangat berdampak yang luar biasa. Sebagai contoh, kalau kita belajar dalam ilmu kita tentang linguistik fungsional, itu ada namanya psikolinguistik. Ini integrasi antara psikologi dengan linguistik. Ada neurolinguistik. Ini integrasi antara, kolaborasi antara kedokteran dengan linguistik. Ada sosiolinguistik. Itu kolaborasi antara sosiologi dengan linguistik.
Nah, sekarang yang sedang saya kembangkan juga ada ilmu psikopragmatik. Gabungan integrasi antara psikologi dengan pragmatik. Lah, aneka ilmu, wawasan yang kita jaring, kita kemas, kita teliti, kita kaji, inilah yang nanti akan mengantarkan membuka wawasan kita. Cakrawala kita sebagai seorang guru, seorang dosen akan memiliki wawasan yang sangat luas. Oleh karena itu, Mas Marvan, Mas Arfus, Mbak Dewi, Mas Toat, dan juga kawan-kawan yang lain, Mas Akbar, yang selalu bisa membuka wawasan cakrawala kita kepada seluruh teman-teman kita, seluruh murid-murid kita, seluruh mahasiswa kita. Ini menjadi bagian kekayaan materi yang kita bagikan. Lah, dari pembagian materi, pembagian ilmu tadi, maka akan kembali ke yang pertama tadi. Niatnya adalah untuk ibadah. Ketika kita berbagi ilmu, maka menjadilah ilmu yang bermanfaat, menjadilah amal soleh yang nanti bermanfaat untuk kita, dan ini akan terus kita lakukan. Maka guru dan dosen abad 21 harus kaya ilmu, kaya materi pembelajaran. Dan di sini kekuatan kita sebagai seorang guru bahasa Indonesia pun harus demikian. Jadi bukan berarti kalau guru bahasa Indonesia taunya hanya materi bahasa Indonesia, taunya hanya tentang subjek, predikat, objek, taunya hanya tentang kalimat efektif, kemudian EZD atau sekarang yang menjadi acuan PUB. Itu bukan sekedar itu, tapi kita harus bisa mengintegrasikan berbagai pola pembelajaran kita dengan bidang-bidang ilmu lain, dan itu akan berdampak terhadap semua komponen yang nantinya akan memberikan kontribusi kita dalam pengajaran bahasa Indonesia dengan inovatif. Yang keempat, kita harus menguasai aneka model strategi pembelajaran inovatif. Ini penting. Sebaik-baiknya model, sebaik-baiknya strategi, sebaik-baiknya skenario pembelajaran itu yang terbaik adalah dari guru dan dosennya. Kenapa? Karena guru dan dosen menjadi manajer pembelajaran di dalam kelas. Sehingga teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sebagai calon guru, calon dosen, kalian harus memiliki kekayaan model, kekayaan metode, kekayaan strategi yang inovatif. Selalu gunakan ATM. Nih, semua sudah punya ATM kan? Amati, tiru, modifikasi. Kalau lebih bagus lagi, miliki ADMI. Tidak hanya kuliah di ADMI, tapi memiliki ADMI. Amati, tiru, modifikasi, lalu lakukan inovasi. Nih, jadi ada ATM, ada ADMI. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi, inovasi. Ini penting, sehingga kenapa banyak penelitian pilihan R&D, riset dan pengembangan ini menjadi bagian proses yang dilakukan untuk bisa menghasilkan karya nyata. Bahwa dalam proses pembelajaran diperlukan inovasi, diperlukan pengembangan, diperlukan model pengembangan dari yang sudah ada. Maka disitulah kekuatan kita akan memberikan kontribusi lebih dalam proses pembelajaran yang inovatif. Maka ketika kita seorang guru dan dosen memiliki inovasi, memiliki pengembangan, menguasai materi, dan itu akan kita lakukan dalam proses pembelajaran kita, maka kita akan jadi guru dan dosen yang dirindukan oleh mahasiswanya, guru dan dosen yang dirindukan oleh siswanya, guru dan dosen yang dirindukan oleh masyarakatnya. Dan ini akan selalu memberikan pencerahan, memberikan inovasi, dan guru dan dosen abad 21 inilah yang dirindukan dan dinantikan oleh seluruh mahasiswanya. Nah, selanjutnya yang kelima, guru dan dosen abad 21 harus memiliki pembeda. Nih, pembeda ya. Jadi sebagai seorang guru, dosen bahasa Indonesia harus memiliki pembeda. Pembedanya apa? Kita sama-sama guru, kita sama-sama dosen, tapi harus memiliki pembeda dari yang lain. Guru bukan sekedar mengajar, guru bukan hanya mendidik, tapi guru juga harus memiliki kompetensi soft skill. Pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bisa dilakukan dengan berliterasi, dengan ratulisan, rajin menulis dan membaca. Nah, kalau kita mampu menghasilkan karya-karya nyata dengan menulis, maka kita menulis itu membangkitkan, membangun keabadian. Nah, dengan ratulisan, guru imajinasiku yang selalu kurindukan, yang selalu menjadi imajinerku, ini akan senantiasa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita menghasilkan karya nyata. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, tentu memiliki pembeda dengan kita menulis. Pak Rohmadi bisa saja kalau Allah mengendaki hari ini selesai, hari ini dipanggil kembali. Tetapi dengan karya-karya, dengan tulisan-tulisan Pak Rohmadi, dengan buku-buku Pak Rohmadi, sepanjang itu masih dibaca umat sepanjang hayat, dimanfaatkan, dijadikan referensi, disitasi, lalu dimanfaatkan, berarti Rohmadi tetap abadi.
tulisan-tulisan dan karya kita akan tetap bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan disinilah sebagai sosok guru, dosen abad 21, kita wajib memiliki pembeda. Ingat, teori pemasaran dari Bapak Hermawan Kartajaya, miliki PDB, positioning, different, dan branding. Maka kalau kita paham posisi kita saat ini sebagai guru dan dosen, kita harus memiliki different, pembeda. Kalau pembeda kita bisa berkarya, bisa menulis, bisa menghasilkan karya-karya nyata, lalu kita bagikan, lalu menjadi media pembelajaran, lalu kita hasilkan karya-karya nyata, itu kita bagikan pada murid-murid kita, bagikan kepada masyarakat kita, melalui gerakan-gerakan literasi seperti yang dilakukan oleh semua elemen. Baik itu melalui media perpustakaan, perpustakaan desa, perpustakaan kampus, perpustakaan sekolah, ataupun perpustakaan-perpustakaan yang ada di online. Itu semua menjadi media pengembangan kita. Maka yang keenam, kita harus guru dan dosen memiliki jejaring. Jejaring kerjasama inilah yang harus dimiliki untuk menghasilkan karya-karya nyata, sehingga akan membuka jalan lempang kita untuk membagikan ide-ide kita, dan itu menjadi media pengembangan kita yang terbaik. Nah, sebagai guru dan dosen abad 21, tidak bisa lepas dari aspek bagaimana kita tetap rendah hati, tetap bersandar, dan mohon perlindungannya, agar senantiasa kita bisa berbagi yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Kawan, mahasiswa yang hebat dan luar biasa, jadilah guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa. Kreatif, inovatif, produktif, berkarakter, dan sukses. Maka disitulah baru dikatakan guru dan dosen yang cerdas dan inovatif. Ingat, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Berliterasilah dengan ratu lisan, pasti bersinar selamanya untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Selamat belajar, selamat berkarya untuk Indonesia tercinta yang luar biasa.